Selamat datang di channel Pasca Lumban Batu. Mohon bantuannya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, siswa kelas 12 yang sedang belajar dari rumah. Kembali bertemu dengan channel Bang Pasca Lumban Batu dengan matematika asik ya. Nah, hari ini Abang mau membuat video pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu dimensi G. Jadi ini bagian yang kedua ya, nanti ada lagi bagian selanjutnya. Terus ikutin channel Abang untuk mendapatkan materi-materi yang terupdate ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita mulai ya. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan dari dua garis ya, atau hubungan dari dua garis. Kita lihat yang pertama yaitu saling sejajar ya. Saling sejajar. Kalau dikatakan saling sejajar berarti ya kedua garis itu tidak memiliki titik persekutuan ya. Maka dipastikan sekali lagi dia tidak memiliki ya, tidak memiliki ya titik persekutuan ya. Saya singkat aja, tidak memiliki titik potong gitu ya. Nah, selanjutnya ingat ya di materi sebelumnya. Jadi ini mengingatkan lagi saja ya, antara dua garis yang bersilangan ya, antara dari dua garis yang bersilangan itu dapat dibentuk yang namanya bidang datar. Asik ya. Nah, coba kita lihat, sengaja sudah membuatkan gambar kubus di situ. Yang mana lah di situ dua garis yang saling dua garis yang saling sejajar. Yang pertama contoh ya, katakan saja AB ya, AB dan DC. Itulah dua garis yang saling sejajar gitu. Tidak mau kemana pun diperpanjang. Sekali lagi ya, garis boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya. Jadi AB ini mau dipanjangi kemanapun, yang ke sana dan ke belakang. DC pun begitu, tetap aja nggak akan punya titik potong. Dan nah kemudian sesuainya didapat dibentuk bidang datar. Kira-kira bidang apa yang bisa dibentuk? Ya, bidang datar yang dibentuk ya langsung aja ya, bidang A, B, C, D gitu ya. Itulah bidang yang dapat dibentuk. Nah, kemudian satu contoh lagi. Mana lagi yang dia saling sejajar? Ya, bisa juga pakai AB, tidak masalah ya, AB juga. Terus sejajar dengan siapa? Katakan saja sejajar dengan EF. Betul ya, dia sejajar. Tidak punya titik potong juga. Kemudian kalau mau diminta, bisa nggak dibentuk bidang datar? Bisa. Apa bidangnya? Bidang A ya, AB, F, E. Seperti itu. Oke? Mantap. Nah, kemudian kita lihat yang kedua ya. Yang kedua saling berpotongan. Nah, ya. Kalau dikatakan saling berpotongan, dipastikan dia akan memiliki satu
potong. Tepat satu titik potong. Ya, sekali lagi ya, mengingatkan lagi karena ini sangat penting untuk nanti ya perhitungan lang di belakang-belakang. Oke, antara dua garis yang berpotongan dapat dibentuk bidang datar ya. Kasih. Nah, kasih contoh dong. Apa contohnya? Contoh apa yang berpotongan? Betul, iya, yang berpotongan itu misalkan AB ya, AB dan BC. Wow ya, AB dan BC. Selanjutnya tadi dibilang kan dia memiliki titik potong. Siapa titik potongnya? Maka kalau AB dengan BC, titik potongnya dipastikan titik B ya. Nah. Terus bidang datarnya yang mana yang bisa dibentuk yang melalui dia ya? Apa bidang datar yang dapat dibentuk? Gampang ya. Bidang datarnya adalah bidang ABCD. Asik, gitu ya. Dan contoh yang lain, misalkan apa? AB dengan BF berpotongan, iya berpotongan di B. Terus bidangnya bidang ABFE. Oke, mantap. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga yaitu apa? Saling bersilangan ya, saling bersilangan. Nah, kalau saling bersilangan, hati-hati, kadang kerap salah. Ya, kirain kalau bersilangan begini nih, gitu. Karena sering juga waktu kita belajar ya atau jawab ujian, berilah jawaban dengan tanda silang, terus dibuatnya kayak gini, salah ya. Jadi bersilangan itu yang kalau dikatakan bersilangan, dia tidak memiliki titik potongnya, tidak memiliki titik potong. Terus dia enggak memiliki titik potong, sama dong semuanya tidak memiliki titik potong. Iya emang sama. Tapi bedanya antara dua garis yang bersilang tidak bisa, ya, tidak bisa dibuat bidang datar. Iya ya. Jadi di sini tidak dapat dibentuk bidang datar ya. Asik. Nah, itu bedanya. Wow. Jadi hanya 3 dia kedudukan dua garis, bersejajar, berpotongan, dan bersilangan. Dan beda-bedanya di sini. Kesamaannya apa? Kalau ini dengan ini kesamaannya tidak memiliki titik potong. Bedanya di sini bisa dibentuk bidang datar, di sini enggak. Gitu loh. Ya. Terus kalau yang ini dengan ini ada samanya, enggak ada ya. Di sini tidak dapat dibentuk, di sini dapat. Di sini ada titik potong, di sini enggak, gitu loh ya. Terus kalau sejajar dengan ini ada samanya, samanya sama-sama bisa dibentuk bidang datar. Tapi di sini ya tidak ada tipot. Kalau di sini ada satu tipot. Tolong dipahami ya. Nah, kita lihat. Kalau untuk yang bersilangan ya, sepanjang dia sudah tidak sejajar, kemudian tidak juga berpotongan, dipastikan dia bersilangan ya. Nah kalau kayak gini nih sejajar. Kalau gini temu ya. Nah jadi kalau gini sejajar, melenceng dikit aja salah satu nih. Melenceng aja salah satu, dia udah sejajar ya. Mau kayak gini nih, yang jelas nggak ketemu. Mau kayak gini ya, dia sudah bersilangan. Apa contohnya ya? Contoh yang bersilangan. Misalkan ya, AB ya, AB dan CG. Itu ya,
itu satu contoh yang bersilangan. Ya, AB dan di sana CG. Nah, itu tidak pernah bertemu. Mau dipanjangin pun AB-nya kemari terus, CG-nya kemari tidak akan ketemu karena AB dia di depan, CG itu di belakang. Ya, hati-hati kalau nggak bisa membayangkan, bisa jadi ketemu deh itu ya. Nggak tahu kalau satu di belakang, satu di depan. Nah, dan tidak bisa dibentuk bidang datar yang mengalun AB dan CG. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat apalagi contohnya. Yang kedua, misalkan aja yang AC dan HB. Nah, kasih itu juga ya. AC itu diagonal bidang alas, kemudian HB itu diagonal ruang. Ya, pun itu tidak akan tidak akan berpotongan ya. Oke. Ya, ingat, AC dengan HB itu bersilangan, enggak ketemu dan juga tidak sejajar. Hati-hati, kalau enggak bisa ngebayangin ya, bisa-bisa mikirnya ini berpotongan, salah banget ya. Hati-hati. Ya, jadi memang betul untuk dimensi 3 dituntut, itu dituntut wajib. Harus mampu berimajinasi, wajib. Apalagi nanti di perhitungan ya, kan bahaya ya. Disuruh menghitung apa ya, yang dibayangin apa. Karena kalau yang dibayangin sudah salah, yang dihitung dipastikan salah. Seperti itu. Maka dituntut. Kenapa harus ngebayangin? Iya ya. Karena bangunnya itu ruang. Sementara bidang gambar ini kan datar. Whiteboard ini datar. Bahkan ketika ada ujian nanti pun, seandainya ada ujian, ya pastilah komputernya juga kan nggak mungkin dia buat animasi terus Anda bisa masuk ke dalam, ya. Atau kalau dia berbasis kertas, kan kertasnya juga 2 dimensi. Maka sekali lagi dituntut bisa berimajinasi, membayangkan posisinya di mana, titik ini di mana, titik itu di mana, terus dihubungkan. Oh, kayak gini bentuk garis, luas garisnya, gitu loh. Oke? Baik, gimana? Ada pertanyaan? Mantul ya. Kalau enggak ada, kita lihat bagian selanjutnya ya. Yang kedua. Apa itu? Kedudukan ya. Kedudukan dari garis ya, garis dan bidang. Iya ya. Kedudukan garis pada bidang. Oke, nah nanti ada 3. Yang pertama garis ya. Garis pada bidang ya. Kalau dikatakan garis pada bidang, maka ketentuannya unsur terkecil kan titik. Berarti semua titik yang berada di garis ya juga pada bidang. Ya, semua titik yang berada di garis juga pada bidang. Apa sih contohnya di sana? Ya, oh contoh gampang deh. Yaitu misalkan AC ya, AC dan ABCD. Ini garis, ini bidang. Maka garis itu pada bidang. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Garis ya. Garis sejajar ya. Ini notasi sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang. Kalau sejajar berarti tidak memiliki tipot ya.
tidak memiliki titik potong ya, memiliki titik potong gitu. Oke, nah apa contohnya kalau dari gambar itu ya? Contohnya adalah misalkan aja EF ya, garis EF dan bidang A B C D itu. Nah, lanjut yang ketiga ya, yang ketiga iya garis menembus bidang. Kalau dikatakan garis menembus bidang ya, maka dipastikan memiliki satu titik potong ya, apa itu, atau ya titik potong, atau kadang disebut nanti dengan titik tembus ya. Nah, itulah yang bisa kita buatkan di sini. Oke? Nah, kita lanjutkan. Silahkan aja. Oke, nah, ada nanti yang istimewa dari garis menembus bidang. Apa itu? Iya, ada yang istimewa. Itu garis menembus ya, menembus tegak lurus bidang ya. Jadi kalau menembus itu banyak ya. Misalkan ada di sini bidang, asal gini dia udah ditembus itu. Ingat, garis itu boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya, bidang boleh diperluas seluas-luasnya ya. Jadi, tapi ada yang spesifik yaitu garis menembus tegak lurus. Ini namanya menembus tegak lurus. Kalau dikatakan garis menembus tegak lurus, maka ketentuannya ya, garis tersebut akan tegak lurus ya dengan semua garis yang terletak di bidang tersebut ya. Dan ini sangat penting sekali. Sangat penting ya, waktu perhitungan nanti ya, baik di jarak mau di sudut seperti itu. Oke? Iya. Nah, apa contohnya? Contoh yang garis menembus ya, menembus misalkan saja FB dan ABCD ya. Apakah dia menembus? Iya. Menembus di mana? Dipastikan titik potongnya adalah si B. Gitu ceritanya. Ya? Gimana? Paham? Mantul. Nah, oke, nah kemudian yang ketiga ya, kedudukan dua bidang ya. Kalau dikatakan kedudukan dua bidang, nanti ada dua. Yang pertama saling sejajar. Oke. Kalau dikatakan saling sejajar, maka dipastikan dia tidak memiliki kalau bidang dengan bidang ya garis potong, berarti tidak memiliki garis potong ya. Saya singkat aja, garpot, tidak memiliki garpot. Oke. Nah, tidak memiliki garpot. Singkat. Contohnya ya, tidak memiliki garis potong. Apa itu? Contoh. Misalkan
Kemudian yang kedua saling berpotongan. Kalau dikatakan saling berpotongan, maka dia memiliki satu garis potong atau garfot. Oke, ya. Contoh, apa contohnya? Misalkan A, B, C, D dan DC, GH, ya. Jadi saling berpotongan. Apa garfotnya? Oh, garfotnya itu adalah garis potongnya maksudnya. Garfotnya adalah DC, ya, berpotongan sepanjang garis DC. Oke? Nah, jadi untuk materinya ya membatasi sampai sini dulu. Untuk selanjutnya bagian berikutnya kita sudah menghitung jarak. Semoga apa yang Abang sajikan di dalam video ini bisa dicerna dengan baik, ya. Nah, berdoa minta petunjuk sambil sering-sering nonton biar lebih wow. Oke? Nah, sekian dulu video Abang. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen dan share kepada teman semuanya, ya.